Selamat jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya Astia Dika, selama 24 menit ke depan akan kembali menemani Anda menyaksikan program Daai Mata Hati. Menghadirkan beragam liputan tentang nilai-nilai kehidupan, mengajak pemirsa untuk memaknai kehidupan dan melihat sekitar kita dengan mata hati. Berikut ringkasan kabar kami hari ini. Pejuang lingkungan dari Gunung Vanderman mengetahui bakat melalui tes sidik jari. Semangat cinta lingkungan diwujudkan Saifuddin Zufri dengan menghijaukan Gunung Vanderman yang gundul. Ia tidak bekerja sendiri, warga di sekitar turut ambil bagian dalam mencintai dan memelihara hutan beserta isinya. Hasilnya, kini Gunung Vanderman kembali hijau dan sumber air warga pun terjaga. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Firman Allah dalam surat Al-Alaq di atas adalah pegangan hidup Saifuddin Zufri atau akrab dipanggil Gus Udin. Bagi Gus Udin, ayat tersebut merupakan firman yang menunjukkan kebesaran Allah dalam menciptakan alam dan isinya, sehingga wajib baginya sebagai hamba Allah untuk bersyukur dan menjaga segala ciptaannya. Sangat tinggi sekali kajian sebuah kalam Allah itu, wahyu Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu juga dari gunung yang namanya Jabal Nur. Dan gunung semuanya ini diciptakan, semuanya adalah paku-paku bumi. Kalau alam ini dirusak dan tidak ada interaksi manusia kepada alamnya, ya maka akan terjadi sesuatu dilema. Di situ kami tutup dakwanya ya dengan 4 elemen itu. Jadi bersyukur akan bumi karena bumi adalah bagian dari hidup kita. Bersyukur akan udara karena udara adalah bagian darah ruh nafas kita. Bersyukur akan air karena air juga bagian daripada kelahiran kita dan saudara kita dan kehidupan kita. Bersyukur karena api adalah nafsu. Tapi bagaimana nafsu ini yang terbaik sehingga menjadi tujuan nafsu itu yang mendapatkan ridhonya. Bentuk syukur Gus Udin ditunjukkan dengan membeli tanah di Gunung Bale untuk ditanami pohon beringin, jabon, dan pinus yang terletak di Desa Jantur, Kota Batu. Dahulu kondisi Gunung Bale sangat memprihatinkan karena tandus dan tidak terurus akibat penebangan hutan. Sejak 99 kala itu banyak hutan ini terbelangkai, atau intinya banyak penebangan pohon liar sehingga hutan ini gundul. Karena gundul, disitulah saya tertarik untuk bagaimana hutan ini hijau lestari lagi, mengingat Batu ini adalah hulu tempatnya mata air, yang mana hilirnya adalah Surabaya. Karena di sini ada aliran berantas yang sangat besar dan banyak dibutuhkan, bahkan kota-kota lain, bahkan 17 kota dilalui mata air yang mana hulunya adalah di kota ini dan berantas. Sehingga kalau kita tidak melakukan, maka kita tidak pernah berbuat untuk orang lain, sedangkan hidup itu adalah harusnya manfaat kepada orang lain. Hidup berartilah sesudah itu mati. Mengingat pentingnya penghijauan di Gunung Bale untuk masyarakat, Gus Udin pun melibatkan masyarakat untuk menghijaukan Gunung Bale. Menurutnya masyarakat harus dilibatkan karena mereka hidup dan bergantung dengan alam. Kalau kesusahannya kita banyak terhimpit, bahkan terlilit mungkin karena sesuatu keyakinan itu membutuhkan pengorbanan,
Salah satu di gunung ini dulu bikin biogas, dan bagaimana dengan pemberdayaan sapi, hutang, dan ketika panen sapi pun gagal dan rugi, dan saya pun juga harus menanggung. Tapi saya yakin kalau kita menyintai alam dan selalu bersyukur, maka semuanya akan terselesaikan, dan terbukti saat ini kami pun berjalan itu dengan indahnya. Dan apabila orang melihat orang menanam pohon sangat bersyukur, dan di situ memang ada interaksi, katakan ekonominya gagal, mau menanam kembali. Yang jelas hidup itu harus menanam. Kenyataannya banyak yang terselesaikan daripada rasa syukur dan ridho dan ikhlas di dalam melakukan dan menanam atau mengkonservasi alam ini dengan penuh ikhlas dan ridho. Selain menanam pohon yang memiliki akar yang kuat untuk menahan longsor, Gus Udin juga menanam singkong untuk dapat dimanfaatkan secara gratis oleh masyarakat. Singkong, menurut Gus Udin, memiliki filosofi yang mendalam tentang kehidupan manusia. Singkong itu filosofinya adalah apapun yang ada, tongkat menjadi tanaman, kata Kus Plus. Yaitu gambarannya kan negeri ini singkong. Dan si singkong itu karbohidratnya tinggi, itu bisa ganti pangan selain beras adalah singkong. Dan dulu orang Jawa ini makanannya singkong. Karena di singkong juga banyak kandungan gizi yang sangat tinggi. Dan hakikatnya singkongnya adalah bumi. Ketika dikupas putih. Dan ketika dimakan rasanya enak. Dan ketika dilihat secara langsung putih itu hakikatnya manusia itu harus kembali pada putih. Dan suatu ketika kembali kepada bumi itu kembali pada kebaikan. Dan kalau kita semua mau kembali kepada putih, maka negeri ini akan makmur dengan sendirinya. Kalau sampai semakin mengupayakan ini cepat jadi, maka Allah Masyarakat pun sadar akan pentingnya penghijauan yang didengungkan oleh Gus Udin. Bahkan warga pun kini sangat menjaga hutan di sekitar, mengingat dari hutanlah sumber air mereka berasal. Dan hutan pula lah yang menjaga mereka dari bencana seperti banjir atau longsor. Menurut saya sosok yang sangat unik ya, karena nggak semua orang berpikir ke situ. Seperti menanam pohon, mensyukuri air, mensyukuri udara, yang dulunya saya anggap hal yang biasa ya, sepele, tetapi ketika memahami itu, maka keluar rasa lebih bersyukur lah terhadap alam, maka tergerak untuk ikut dalam penanaman pohon, terus sumber-sumber air gitu. Kini apa yang dilakukan oleh Gus Udin bersama masyarakat untuk hutan sudah dapat terlihat. Kondisi hutan di kaki Gunung Vanderman, Gunung Bale sudah mulai hijau kembali. Suasana hijau dan sejuk mulai terasa di kawasan kota wisata Batu, Jawa Timur ini. Kalau puas, karena nilainya pada intinya, saya bagaimana hidup ini berarti bagaimana menanam terus. Jadi walaupun sekarang ada yang mencabut, besok kita tanami. Kalau yang kita tanam jenisnya adalah pohon beringin. Kenapa beringin? Itu akarnya kuat dan konservasi kepada mata air itu sangat tinggi, sangat baik. Karena ini daerah hulu, mulanya saya pilih pohon-pohon yang namanya beringin, terus jabon, terus beberapa pohon pinus yang banyak kita tanam, termasuk buah pukat di atas bukit Balai Nusantara Emas itu. Dan banyak yang lain, hampir 20 jenis lebih. Jadi yang penting masyarakat itu ada pohon dan itu bermanfaat dan bisa dimakan juga. Tanamlah di hutan, karena kalau buah kamu beramal satu biji, kamu beramal banyak. Jadi selalu saya tanam, terus masalah keuangan saya nggak pernah berpikir itu. Yang penting kalau kita punya rezeki atau ada pohon kita cangkok seperti tadi, dan kita berjalan setiap hari atau setiap waktu, kita ingat Tuhan dan membaca doa apapun di gunung untuk tujuan-tujuan kita, hajat-hajat kita, dan itulah kita menanam. Dan saya
tidak pernah merasa puas karena itu adalah bagian daripada kesenangan. Jadi bahwa perjalanan semuanya saya niati adalah untuk pengabdian kepada Tuhan saya. Ternyata airnya ya besar, Mas. Jadi pemanfaatan itu tidak ada longsoran ke sini. Jadi kekuatan hutan dari pohon, nah airnya saya ini besar semua. Kalau yang tanahnya gundul, airnya tidak bisa ngalir, Mas. Di sela-sela kegiatannya menghijaukan Gunung Vanderman, Gus Udin pun juga mengembangbiakan ayam kalkun untuk kemudian dilepas liarkan di hutan. Di mata keluarganya, laki-laki kelahiran 4 April 1967 ini merupakan sosok ayah yang sangat tegas dan juga menjadi sosok inspiratif karena usahanya menyelamatkan hutan. Menurutku Bapak itu inspirasi banget, soalnya dari Bapak saya bisa lebih, orangnya kan cinta banget sama lingkungan, saya jadi semakin menyayangi lingkungan. Orangnya juga sama orang itu mudah banget bergaul. Nah itu yang jadi inspirasi saya buat semua kalangan bisa menyatu dengan Bapak. Itu yang membuat saya berpikir ingin seperti beliau gitu. Ya harus mengenali hakikatnya kejadian kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bumimu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udaramu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata airmu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apimu ya Allah. Ya Allah, semua bagian elemen ini adalah bagian dari kami. Maka jadikanlah kami lebih baik dalam kehidupan ini, saat ini. Dan di negeri ini ya Allah, berikanlah kami lebih mulia. Dan negeri ini bisa menjadi negeri yang rukun. Dan negeri ini semuanya akan subur dengan makmur. Kalau semuanya kembali kepada penyatuan diri kepada elemen bumi yang ada, yang sementara ini kita lihat dan kita rasakan, saya yakin bangsa ini akan kembali lebih baik. Gus Udin adalah satu dari sekian banyak individu yang peduli pada lingkungannya. Baginya, alam telah menyediakan segala-galanya bagi makhluk hidup yang ada di dalamnya. Menjaga dan menghindari pemanfaatan di luar kebutuhan menjadi acuan agar manusia terbebas dari bencana akibat pemanfaatan yang berlebihan dan ketidakpedulian. Berawal dari keprihatinan akan semakin langkanya produk mainan anak edukatif, Wahyuni pun mencoba peruntungan untuk menjual mainan edukatif. Berkat ketelatenannya, ibu 3 anak ini pun meraih sukses dalam usahanya. Piranti elektronik banyak digemari saat ini. Anak-anak, terutama di kota besar, tak lagi asing dengan piranti elektronik seperti PS atau gadget. Namun, berbeda dengan keluarga Wahyuni. Sebagai ibu dari 3 orang anak, Wahyuni merasa perlu untuk terus memberikan mainan edukatif yang dapat membuat anak bermain sekaligus belajar. Usaha mainan ini adalah dari mainan anak saya diberi mainan oleh kenalan suami yang orang Jepang. Ternyata mainan yang dikasih itu mainan edukatif. Nah dari situ saya ingin menambah koleksi tadinya, ingin menambah koleksi mainan seperti itu. Saya cuma dikasih 2 macam. Saya cari ke beberapa toko, banyak yang nggak tahu, banyak yang nggak mengerti. Masalah kan nama atasannya mendingan gue lepas dari. Dengan alasan itulah, Wahyuni mulai membuka toko mainan edukatif. Saat itu, produk mainannya dipasok dari orang lain. Ternyata, mainan jualannya laris manis dicari dan dibeli oleh masyarakat. Order pun cukup banyak diterimanya, namun ia sering kekurangan pasokan.
Hal inilah yang membuat ibu 3 anak ini mencoba peruntungan dengan membuat mainannya sendiri. Mainan yang diproduksi Wahyuni bermacam-macam. Semuanya mempunyai fungsi sendiri. Untuk meningkatkan kreativitas, Wahyuni memproduksi puzzle, building block, mainan bongkar pasang kendaraan, seperti bentuk kereta api, pesawat terbang, dan bus. Untuk melatih koordinasi tangan, ada mainan seperti buah potong. Untuk latihan menulis, ada permainan maze yang melatih alur menulis anak. Juga ada permainan huruf dan angka untuk belajar membaca dan berhitung. Semua mainan ini diberi nama omocha, yang dalam bahasa Jepang berarti mainan. Bahan baku utama pembuatan mainan ini adalah kayu. Saat ini, Omocha Toys sudah mempekerjakan 36 karyawan. Mereka adalah pekerja yang dilatih khusus untuk membuat dan menciptakan mainan baru yang lebih kreatif. Semua pembuatan mainan dilakukan secara manual. Omocha Toys sudah menyebar di berbagai daerah di Indonesia, bahkan ke mancanegara seperti Malaysia dan Singapura. Pesanan pun datang dari berbagai kalangan, seperti Kementerian Pendidikan, perusahaan, hingga souvenir pernikahan. Ya, berbekal pengalaman pribadi dan kemampuan meraih peluang, Wahyuni pun meraih sukses dengan usahanya. Mengetahui bakat anak sejak dini salah satu hal yang penting dilakukan oleh setiap orang tua. Dengan perkembangan teknologi saat ini, mengetahui bakat anak dapat dilakukan dengan tes sidik jari. Bagaimana cara kerja tes sidik jari? Berikut liputan selengkapnya. Seiring dengan kemajuan zaman, berbagai teknologi baru yang mempermudah kehidupan manusia pun semakin banyak diciptakan. Salah satunya adalah alat sidik jari yang berguna untuk mengetahui bakat yang dimiliki masing-masing pribadi. Riset Science of Dermatologics, yaitu ilmu yang mempelajari mengenai pola sidik jari, sebenarnya telah berkembang lebih dari ratusan tahun yang lalu. Jadi sebenarnya kalau analisa sidik jari itu berkembang di Indonesia mulai tahun 2000 ke atas ya. Dan mulai resmi itu di tahun 2007 sampai 2008. Gitu. Jadi kalau asal mulanya, sejarahnya sih kalau penemunya memang tidak ada. Tapi kalau pengembangannya itu kan berasal dari negeri timur lah gitu ya. Taiwan, Cina. Nah itu tetapi pengembangan abad 20 ke sini itu mulai dikembangkan untuk pengetahuan. Pola sidik jari manusia bersifat unik dan spesifik. Tidak akan ada seseorang yang memiliki pola sidik jari yang sama dengan orang lain. Karena sidik jari seseorang memiliki karakteristik yang khusus. Kesamaan sidik jari jika dipresentasi adalah 1:64 miliar. Sidik jari yang kita miliki bersifat permanen seumur hidup dan tidak pernah berubah. Pola sidik jari sudah tercipta sejak kita masih di dalam janin, usia kandungan 13 minggu sampai dengan 19 minggu. Sidik jari masing-masing orang pun pasti berbeda. Sidik jari terbentuk sejak embrio berusia 13 minggu itu sudah terbentuk gitu. Nah, artinya sepanjang masa kehamilan ya sudah ada. Ketika pertama kali sel otak terbentuk pula lah alur sidik jari. Penelitian menyebutkan bahwa otak kanan berhubungan dengan otak kiri, sedangkan otak kiri yang kita miliki pun ternyata berhubungan dengan tangan kanan. Jari-jari tangan yang sehari-hari kita gunakan berhubungan secara langsung dengan beberapa bagian otak yang lebih detail. Disebutkan pula, ada keselarasan tertentu dalam pembentukan bagian otak dengan sidik jari yang kita miliki. Dengan pengetahuan ini pula, akhirnya dikembangkan metode pemindaian sidik jari untuk mengetahui cara bekerja seseorang.
Hal ini berhubungan untuk mengetahui potensi, motivasi, karakter, dan gaya belajar seseorang. Keakuratan penilaian sidik jari ini mencapai kurang lebih 85% ke atas. Selain untuk mengetahui bakat, tes ini bisa bermanfaat bagi para orang tua untuk menentukan sikap dan pola asuh yang harus diterapkan pada anak-anaknya, sehingga para orang tua bisa lebih efektif dalam mendidik buah hatinya. Sekitar 3,5 tahun yang lalu, anak saya yang pertama, saya coba datang ke Bu Elsa untuk ikut analisa sidik jari ini. Pertama, saya ingin tahu sih sebetulnya potensi dan bakat anak saya sebetulnya ada di mana gitu. Kadang kita sebagai orang tua kan butuh pihak ketiga ya untuk membantu mengerti bagaimana mengarahkan, mendidik anak kita seperti itu. Saya tujuannya itu sih pertama. Kemudian ternyata dari hasilnya buat saya rasanya terbantu ya, bantu sekali. Mungkin kalau dulu kita berpikir anak ini kalau ada apa-apa sedikit-sedikit penakut, cengeng gitu. Itu persepsi kita pertamanya. Kemudian ternyata dari report kan memang dia anaknya afektif. Jadi cenderung menggunakan perasaan duluan seperti itu. Akhirnya kita merubah pola komunikasinya dengan bantuan konsultasi kan dengan Bu Elsa. Ternyata kalau diajak ngobrol baik-baik, kemudian seperti itu, anak saya empatinya besar sekali, ya gitu. Dan itu lebih enak akhirnya untuk dia mempelajari sesuatu pun itu seperti itu. Gitu. Tidak ada batasan umur untuk melakukan tes analisa sidik jari. Namun, tentu saja efektivitas hasilnya tergantung pada masing-masing individu untuk mengembangkan potensi diri masing-masing. Karena, bakat dan kesuksesan tidak saja ditentukan oleh berapa banyak metode analisis yang telah kita lakukan, namun juga kemauan diri untuk berkembang dan melakukan yang terbaik. Pemirsa, demikian kabar kami untuk Anda. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program Daai Mata Hati dari Senin sampai Jumat di waktu yang sama dan temukan kisah-kisah menarik lainnya. Jika Anda mempunyai kritik atau saran, silakan email di alamat berikut ini. Sekian perjumpaan kita, lihat sekitar kita dengan mata hati. Sampai jumpa.